100 tahun sejak para imigran dari benua lama mendirikan sebuah negara demokrasi, penemuan logam energi baru bernama somanium menciptakan sebuah konflik antara utara dan selatan, saling memperebutkan logam energi yang kemudian memicu perang persaudaraan membuat terpecah negara tersebut. Dan negara itu pun menjadi Persatuan Patria Utara dan Konfederasi Patria Selatan. Perang berkecamuk, kubu utara dipojokkan oleh kubu selatan karena mereka kalah jumlah, tapi di barisan kubu utara ada sekelompok orang yang memakai jas putih. Salah satu dari mereka berubah menjadi seekor naga dan menyemburkan api ke benteng pertahanan selatan. Setelah itu, semua orang yang memakai jas putih pun berubah menjadi monster. Mereka mulai menyerang benteng pertahanan pemerintah selatan dengan brutal, menciptakan prajurit unik, prajurit berbentuk mengerikan. Orang-orang menyamakan mereka seperti dewa dan menyebut mereka sebagai inkarnasi. Ketika perang usai, Mayor Teddy memberikan pujian dan kepercayaannya kepada Kapten Hank, yaitu pemimpin kelompok inkarnasi, dan temannya Kane atas pencapaian mereka. Setelah mendapatkan pujian, Hank dan Kane pun menemui Dr. Elaine untuk membicarakan kondisi pasukan mereka. Elaine berkata hanya ada beberapa yang gejalanya menunjukkan perkembangan di pertarungan tadi, dan dia akan mencari suatu cara karena dia yang menciptakan para inkarnasi. Tapi Hank tidak mengkhawatirkan itu dan berkata akan selalu percaya padanya. Karena situasinya menjadi canggung, Hank pun malu dan lari keluar. Ketika malam tiba, para prajurit sedang bersantai dan mengobrol bersama menceritakan kerinduannya pada keluarga di rumah. Kapten Hank datang dan duduk bersama mereka. Semua prajurit pun berkumpul dan menanyakan hubungannya dengan Dr. Elaine. Kapten Hank pun merasa malu dan kebingungan menjawabnya. Dia berkata akan dipikirkan setelah perangnya berakhir nanti. Lalu Dr. Elaine dan Kane pun datang ikut berkumpul. Keesokan harinya, perang pun berkecamuk lagi. Seperti biasa, pasukan inkarnasi menyerang dengan membabi buta. Suatu malam ketika Dr. Elaine sedang memeriksa salah satu inkarnasi, di luar ada kegaduhan dikarenakan salah satu prajurit inkarnasi yaitu Abby. Monster dengan 3 kepala ular hilang kendali dan mengamuk. Dia memakan beberapa prajurit dan mengeluarkan asap beracun. Kapten Hank tak tinggal diam, dia mendekati Abby untuk menyadarkannya. Ketika Abby menoleh pada Kapten Hank, hanya ada satu matanya yang terlihat normal dan mengeluarkan air mata, pertanda dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Para prajurit lain yang menembaki Abby dengan meriam sehingga Abby pun kalah dan sebagian badannya berubah kembali ke bentuk manusia. Kapten Hank mendekatinya dan memanggil tim medis, namun tidak ada yang menanggapinya. Abby meminta maaf kepada kapten sambil memasukkan tangannya ke mulut, lalu kepalanya pun meledak. Para inkarnasi lain merasa sedih bercampur takut. Bukan hanya sedih telah kehilangan rekannya, mereka pun takut hal yang sama akan terjadi pada mereka. Abby dibaringkan di atas meja. Di sana ada Kapten Hank, Dr. Elaine, dan Kane. Mereka merasa terpukul atas meninggalnya Abby, terutama Dr. Elaine, orang yang menciptakan prajurit inkarnasi. Dr. Elaine merasa sangat bersalah karena sebelumnya dia menyadari ketika Abby datang untuk diperiksa. Abby mengatakan jika akhir-akhir ini saat dia bertarung sebagai seorang inkarnasi, dia mulai kebingungan dengan dirinya sendiri. Tapi Elaine tak menyadari itu. Keesokan harinya ketika proses kremasi mayat Abby, Kapten Hank berbicara kepada semua prajurit inkarnasi bahwa mereka masih belum tahu apa penyebab Abby lepas kendali. Masih banyak yang belum mereka ketahui tentang kekuatan inkarnasi. Ada kemungkinan bahwa sesuatu yang terjadi pada Abby akan terjadi pada mereka juga. Lalu Kapten Hank berbicara dengan lantang, jika mereka bukan binatang, mereka adalah pasukan inkarnasi. Mereka memiliki kesadaran dan jiwanya sendiri. Jadi Kapten Hank membuat sumpah mereka yang kehilangan jiwanya akan dibunuh oleh rekannya sendiri. Perang terus berlanjut. Banyak pasukan inkarnasi yang gugur entah karena dibunuh prajurit musuh ataupun oleh rekannya sendiri seperti yang terjadi pada Abby. Pada sore hari menjelang malam usai perang, seperti biasa Kapten Hank ditemani Kane memberikan selamat kepada prajuritnya. Kapten Hank memberitahu bahwa besok adalah hari di mana mereka akan menguasai ibu kota dan akan menjadi pertempuran yang paling sengit. Karena itu akan menjadi penentu berakhirnya perang. Tapi semua prajurit begitu muram karena rasa lelahnya selama perang. Untuk menyemangatinya, Kapten Hank berkata jika perang berakhir dia akan menikahi Dr. Elaine. Seketika para prajurit inkarnasi kaget dan bersorak dengan semangat.
Pada saat Hank sedang membuat strategi, Ken datang dan menyuruh Hank jangan terlalu memaksakan diri ya. Tapi Hank sebagai kapten ingin gagal di pertempuran terakhir. Mereka pun mengobrol membahas masa lalu yang ternyata dulu Hank adalah anak yatim, korban peperangan dengan seorang anak orang kaya dari keluarga terhormat seperti Kane. Malam semakin larut, Kapten Hank dipanggil oleh Dr. Elaine untuk membicarakan sesuatu. Lalu Dr. Elaine memberitahu bahwa markas telah melakukan gencatan senjata rahasia dan draft perjanjian damainya sudah dibuat. Akhirnya kedamaian akan menghampiri mereka. Tapi Elaine meneruskan bahwa mereka pasukan inkarnasi tidak memiliki tempat di negara damai itu sendiri. Seketika Dr. Elaine menembak Hank dan berkata bahwa orang yang telah menjadi inkarnasi tidak hanya kehilangan tubuh manusianya saja, tapi jiwanya juga akan hilang dan akan lepas kendali. Elaine sudah mencari cara untuk mengatasinya, tapi tidak menemukannya. Karena itu, Elaine sebagai seseorang yang telah menciptakan pasukan inkarnasi, terpaksa melakukannya karena prajurit inkarnasi akan menjadi ancaman yang lebih besar dari perang ini. Dr. Elaine pun menangis dan memeluk Hank. Ken pun datang menghampiri mereka berdua lalu menembak Dr. Elaine seketika. Kapten Hank yang melihat kejadian itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat orang yang dicintainya dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Ken pun tertawa puas entah apa yang dia rencanakan. Beberapa bulan kemudian Kapten Hank terbangun dari komanya. Ternyata dia masih hidup. Dia dihampiri oleh Letnan Liza. Banyak informasi yang Liza berikan kepada Hank tentang kejadian di masa lalu. Bubarnya pasukan inkarnasi dan hilangnya Dr. Elaine, Hank pun marah sampai memukul tembok hingga retak. Ketika malam, Kapten Hank menemui salah satu anggota pasukan inkarnasi yang bernama Edgar yang sedang merampok. Tujuan Hank menemuinya yaitu untuk memenuhi sumpahnya. Mereka yang kehilangan jiwanya akan dibunuh oleh rekannya sendiri. Dan awal perjalanan Hank pun dimulai. Scene berpindah ke panti asuhan bernama Bancorp. Panti asuhan itu dikelola oleh John William dan anaknya yang bernama Nancy. Mereka hidup dengan tenang di pedesaan. Lalu John dan anaknya pergi ke pasar untuk membeli persediaan makanan seperti gandum dan gula. Tapi para pedagang di sana mengeluh dikarenakan efek perang yang terjadi. Persediaan untuk dijual pun terbatas dan semakin mahal. John hanya tersenyum ramah untuk menanggapinya. Sesudahnya membeli perlengkapan, John pun pulang bersama anaknya sambil mengobrol. John bilang kalau Nancy sudah waktunya untuk belajar berburu. Sesampainya di rumah, langsung saja mereka pergi ke hutan bersama anak-anak lain untuk melihat Nancy belajar berburu. Ketika berburu ada rusa yang sedang makan. Nancy pun langsung membidik dan diarahkan untuk tetap tenang oleh ayahnya. Tapi dia ragu-ragu, merasa belum siap membunuh makhluk hidup dan rusa pun kabur. Akhirnya hanya jamur yang mereka dapatkan di hutan. Ayahnya pun tetap menyemangatinya dan bilang, berburu berarti merebut nyawa makhluk hidup. Itu tidak mudah dilakukan. Sesampainya di rumah, ada beberapa prajurit berkumpul menunggu kepulangan John. Setelah perbincangan selesai, prajurit pun langsung pulang kembali dan John menemui putrinya untuk mengatakan sesuatu. John berkata dia harus pergi berperang, dia akan berangkat minggu depan. Nancy pun marah dan bertanya, kenapa ayahnya yang bukan tentara harus ikut berperang? John menjawab jika dirinya memiliki sesuatu yang spesial dan negara berjanji akan memberi dana untuk kota dan panti asuhannya jika ia pergi. Nancy tetap tak ingin ayahnya pergi, tapi ayahnya menenangkannya jika dia tidak memutuskan untuk berperang hanya demi uang. Dia memiliki kekuatan untuk mengakhiri perang ini dan membuat masa depan yang cerah untuk anaknya. Hari kepergian John pun tiba. Dia berpamitan dengan anak-anak panti dan warga. Nancy memberikan hadiah perpisahan untuk ayahnya, yaitu foto dirinya bersama anak-anak panti. Setelah peperangan selesai, ada tentara datang bersama seekor monster naga yang sangat besar. Tentara itu menjelaskan bahwa naga itu adalah John William, ayah dari Nancy. Nancy pun menatapnya, begitupun anak panti lainnya. Awalnya mereka takut, namun mereka menjadi tidak takut sambil memeluk naga itu. Mereka melanjutkan hidup seperti biasa, namun ada yang berbeda. Karena perubahan ayahnya menjadi naga, pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat. Nancy pergi ke pasar untuk mengambil daging kambing dan sapi untuk makan ayahnya.
Meskipun dia membeli dengan dana dari pemerintah, tetap saja masih sulit untuk bertahan hidup. Di suatu malam, John lepas kendali dan meraung dengan keras sehingga membuat anaknya ketakutan. Ternyata bukan hanya Nancy yang menyaksikan kengerian itu, para warga pun mendengarkannya. Bahkan sampai ada 20 ekor sapi yang terbunuh sampai hancur berkeping-keping. Para warga menjadi ketakutan hingga ingin mengikat John dengan besi agar terkendali. Bukan cuma mengikatnya, warga juga membawa pergi anak-anak panti asuhan, pergi dari sana untuk mencegah jika terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nancy hanya bisa pasrah dan bersedih meratapi nasibnya yang malang. Pada suatu malam, Nancy mendengar suara ayahnya meraung kesakitan. Setelah dia mendekatinya, dia melihat seseorang sedang menodongkan pistol ke arah ayahnya yang sudah tak berdaya. Nancy pun berlari memohon agar ayahnya jangan dibunuh, tapi pria tersebut tidak mendengarkannya dan langsung menembak John hingga mati dan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Nancy pergi dari panti dengan membawa senapan ayahnya. Dia ingin mencari pembunuh ayahnya dan membalaskan dendamnya. Dari kota satu ke kota lain, dia mengembara bertanya kepada setiap orang apakah melihat pria yang sedang dicarinya. Pada akhirnya dia menemukannya berada di sebuah bar. Dengan membayangkan yang telah dilakukan pria itu, tanpa ragu Nancy pun membidik dan langsung menembaknya. Peluru tepat kena sasaran di sebelah dada pria tersebut, tetapi pria tersebut hanya sedikit terluka. Dia langsung membawa Nancy ke tempat yang sepi dan bertanya, "Siapa kamu dan apa yang kamu mau?" Nancy pun menjelaskan bahwa dia adalah putri dari John William, salah satu prajurit inkarnasi yang telah dia bunuh. Kemudian Nancy pun bertanya kenapa dia tidak mati, padahal sudah kutembak. Hank terkejut bahwa yang menembaknya itu adalah putri dari anak buahnya sendiri yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Di tengah kekesalan Nancy yang menodongkan kembali senapannya, ada kegaduhan warga di dekat situ. Hank pun pergi karena dia sudah mengetahui buruannya sudah tiba. Ternyata benar itu adalah Danny, salah satu prajurit inkarnasi yang sudah mulai kehilangan jiwanya. Danny sedang berdiri di hadapan ibunya dan para warga kota sedang memegang perhiasan yang sangat banyak. Dia mendapatkan perhiasan itu dari pengendara dan pedagang yang melewati kota. Kapten Hank pun tidak tinggal diam melihat anak buahnya yang berubah menjadi perampok. Hank pun langsung akan menyerang Danny, tapi Nancy menghalanginya. Dia tidak tahu kalau Danny akan mengamuk dan berubah menjadi monster cap badak. Hampir saja Nancy terkena pukulan Danny. Untungnya Hank langsung menyelamatkannya dan langsung menghajarnya. Danny bukan lawan yang sebanding dengan kaptennya itu. Setelah Danny tak berdaya seperti yang dilakukan kepada John, Kapten Hank pun menembaknya dengan peluru khusus untuk pasukan inkarnasi. Setelah tugasnya di sana selesai, Hank pun bergegas pergi untuk mencari prajurit lainnya. Tapi Nancy menghadangnya lagi. Dia bertanya, apakah Hank akan membunuh semua rekan inkarnasinya? Kenapa harus dibunuh? Bukannya perang sudah berakhir? Hank pun menjawab, itu adalah sumpahnya dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Nancy pun kebingungan, lalu dia memutuskan untuk mengikuti Hank kemanapun dia pergi untuk mendapatkan jawabannya. Hingga datang kereta kuda yang melintas. Paman pemilik kereta kuda itu pun menawarkan tumpangan kepada mereka berdua. Si paman pun bertanya, mereka mau kemana? Hank menjawab bahwa mereka berdua akan pergi ke kota Rogue Hill. Si paman terkejut. Dia menjelaskan bahwa di kota Rogue Hill ada monster yang mengerikan, sehingga di sana sering terjadi perang. Kota Rogue Hill dijuluki kota perang tanpa akhir. Hank dan Nancy pun akhirnya sampai di kota tersebut. Nancy terkejut melihat istana benteng pertahanan yang sangat besar di tengah kota. Lija datang dan memperkenalkan dirinya pada Nancy bahwa dirinya adalah rekan Kapten Hank. Tidak banyak basa-basi, Lija pun langsung melaporkan informasi yang dia dapatkan kepada Hank. Yang membuat benteng pertahanan besar itu adalah inkarnasi Minotaur. Dia adalah spesialis pembangunan benteng dengan keahlian dan kekuatan super. Bahkan dia bisa membangun benteng di medan perang selama 3 hari. Yang jadi masalahnya adalah setiap hari bentengnya meluas dan mulai menghancurkan bangunan kota sekitar untuk bahan bangunannya. Jika terus dibiarkan, kota ini akan hancur. Untuk itu Hank harus segera bertindak. Nancy memotong pembicaraan dan bertanya apakah Hank akan membunuhnya karena dia inkarnasi. Kenapa tidak membujuknya saja untuk menghentikannya?
Nancy tidak bisa menerimanya seketika terdengar raungan Minotaur dan berbicara kepada warga untuk bersiap seakan-akan masih ada dalam medan perang. Ini monster udah kena mental guys, akibat peperangan dulu masih teringat di pikirannya, sampai warga mengira bahwa dia monster ODGJ. Nancy pun diajak Lisa pergi ke tempat pengungsian warga yang terkena dampaknya. Bukan hanya rumah yang hancur, tapi banyak juga orang yang terluka. Liza berkata yang bisa memahami inkarnasi adalah mereka yang punya takdir yang sama. Lalu Liza memperlihatkan peluru khusus yang bisa membunuh inkarnasi. Itu adalah barang yang Hank minta darinya. Meskipun itu hanyalah peluru KW, tapi cukup kuat untuk membunuh inkarnasi. Malam tiba, Hank bermimpi kejadian sebelumnya ketika Dr. Ellen ditembak oleh Ken. Dia pun terbangun dan langsung bergegas untuk melanjutkan tugasnya, yaitu membunuh Minotaur. Ketika Hank sudah di depan gang menuju benteng itu, Nancy pun ingin ikut meskipun sudah dilarang oleh Hank. Mereka pun masuk ke dalam benteng itu dan ternyata sudah banyak korban yang terkena jebakan yang dibuat Minotaur. Karena Nancy ceroboh, dia tidak sengaja menekan salah satu pemicu jebakan itu. Untungnya Hank sangat cepat dan langsung menahan jebakannya agar tidak mengenai Nancy. Ketika melanjutkan perjalanan, Nancy penasaran Minotaur itu orangnya seperti apa. Hank pun menjawab bahwa dia itu orang yang sering ketakutan di medan perang. Semua hal membuat dia panik. Namanya adalah Theo. Sesampainya di depan pintu, Hank memerintahkan Nancy untuk diam di luar saja. Dia akan masuk sendirian. Dan setelah dia masuk, ada pagar yang seketika menutup pintu itu dan memisahkan mereka berdua. Nancy pun berteriak memanggil Hank agar tidak meninggalkannya. Tapi ternyata di belakangnya sudah ada Liza yang diperintahkan oleh Hank sebelumnya untuk membawa Nancy pergi. Ketika Hank sudah masuk ke dalam, namun Nancy sangat keras kepala. Dia ingin tetap melihat apa yang akan dilakukan Hank, karena dia sudah membunuh ayahnya dan itu tidak bisa dimaafkan. Melihat Nancy yang keras kepala sekali, Liza pun menekan salah satu batu tembok dan pagar pun terbuka. Di tempat lain, Hank berhasil menemui Theo. Dia sangat senang kaptennya datang. Dia pun memperlihatkan hasil karyanya kepada Hank. Tapi Hank menodongkan senjatanya ke Theo. Dia bilang akan mengakhiri ini semua sambil mengatakan sumpahnya di masa lalu. Theo pun merasa dikhianati dan marah. Pertempuran pun terjadi. Satu persatu jebakan Theo dilepaskan, tapi Hank tidak bisa menghindari semuanya hingga dia terjatuh bersama reruntuhan. Mendengar suara reruntuhan, Nancy dan Liza bergegas lari mendekati sumber suara. Mereka pun melihat Hank yang terbaring di atas reruntuhan batu. Tapi bukan Kapten Hank namanya jika mati seperti itu. Ketika Theo mengayunkan kampak besarnya, dengan mudah Hank tangkap. Hank pun mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan berubah menjadi inkarnasi werewolf. Dengan begitu, Hank dapat membalikan keadaan dan Theo pun kalah. Nancy melihat Hank yang akan menembak Theo. Dia pun bertanya-tanya sendiri apa yang dikatakan ayahnya dulu ketika Hank bunuh, kebencian atau penyesalan. Di kota lain terlihat para warga menyambut meriah rombongan pasukan pemusnah inkarnasi. Mereka adalah pasukan yang membunuh binatang buas yang mengancam para warga. Yang memimpin pasukan tersebut yaitu Kapten Cloud. Sedangkan di suatu tempat terlihat Ken sedang memandangi foto Kapten Hank. Di malam hari yang sepi, seorang pemburu di tengah hutan dikagetkan dengan suara tapak kaki yang sangat keras dan rubuhnya pepohonan. Ketika dia lihat, ternyata ada monster yang sangat besar tingginya, melebihi bukit-bukit di sana. Lalu scene berpindah pada Nancy yang sedang menaiki kereta. Dia sangat senang sekali karena ini pengalaman pertamanya. Terlihat juga jembatan sepanjang 219 meter yang menopang jalur kereta itu. Nancy pun semakin senang karena banyak hal baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penjaga kereta pun bercerita pada Nancy bahwa jembatan itu adalah jembatan terpanjang di benuanya. Area ini juga adalah batas antara negara utara dan selatan. Jembatan itu menjadi simbol perdamaian. Bukan hanya Nancy yang kagum dengan hal itu. Seketika kereta berhenti mendadak karena jalan menuju terowongan dihadang Liza dan pasukannya. Liza pun masuk kereta dan menghampiri Hank untuk memintanya ikut dengannya karena inkarnasi Bahemoth bergerak lebih cepat dari dugaan. Kapten Hank dan para petinggi pun mengadakan pertemuan dadakan untuk membuat strategi karena ternyata inkarnasi Bahemoth berjalan mendekati jembatan besi.
Jika dibiarkan dalam waktu dekat, dia akan menghancurkan jembatan besi itu dengan tubuh besarnya. Tapi para pasukan tidak bisa langsung menyerang begitu saja, karena inkarnasi Bahemoth mempunyai kemampuan mengeraskan kulitnya. Jika inkarnasi itu dilukai, kulitnya akan regenerasi dan semakin keras. Tapi Kapten Hank menemukan cara yang efektif untuk menghambatnya. Strategi pun langsung dijalankan. Pasukan dikerahkan untuk menembakkan meriam dari arah depan sebagai pengalihan. Hank pun berlari menuju bagian belakang Bahemoth. Setelah berada di posisi yang pas, Hank melemparkan senjata ke sendi bagian belakang Bahemoth. Senjata Hank pun meledak dan melukai bagian terlemah Bahemoth. Seketika rubuh dan tidak bisa berjalan lagi. Lisa sebenarnya kebingungan dengan inkarnasi itu karena sebenarnya tidak ada laporan kerusakan. Bahemoth tidak pernah membunuh satu orang pun. Dia selalu menghindari kota saat bergerak. Bahkan prajurit yang terluka pun bukan karena serangan langsung dari Bahemoth. Artinya dia masih punya sisi manusia. Keesokan harinya Nancy mendekati Bahemoth. Dia mencoba berinteraksi dengannya, memperkenalkan dirinya pada Bahemoth kalau dia putri dari John William, teman seperjuangannya dulu. Bahemoth pun mengangkat kepalanya dan melihat Nancy. Ketika Nancy menanyakan mengapa Bahemoth ingin pergi ke arah timur, Bahemoth pun mengangkat lebih atas lagi kepalanya dan melihat ke arah timur. Di sisi lain, Hank dan Liza dihampiri oleh kepala stasiun. Mereka protes kenapa inkarnasi Bahemoth tidak langsung dihabisi saja. Mereka takut inkarnasi itu mengamuk lagi dan menghancurkan jembatan besi. Liza menjelaskan bahwa dia harus mengikuti aturan. Namun ia sangat keras kepala. Dia tidak mau tahu bahwa inkarnasi Bahemoth harus segera dihabisi. Jika militer tidak bisa, dia akan menghabisinya sendiri. Setelah marah-marah tidak jelas, dia pun pergi. Hank pun melanjutkan lagi rencananya. Dia memerintahkan prajurit untuk memasang peledak di beberapa titik bukit. Nancy menghampiri Hank. Dia ingin tahu soal Bahemoth. Hank menjelaskan namanya adalah Arthur. Dia pria yang jarang bicara, tak pernah mengeluh meskipun misinya berbahaya. Dia seorang yang pendiam dan menaati perintah. Dia jarang berbicara soal apa yang dia inginkan atau dia disukai. Hank berencana menghentikannya. Nancy menyangkalnya jika Arthur masih punya hati manusia. Hank menjawab jika terus berlanjut dia akan menghancurkan jembatan yang menopang kehidupan damai mereka di era sekarang. Kedamaian dari hasil membuang perasaan manusia mereka. Mereka inkarnasi yang berasal dari masa lalu tidak boleh menghancurkannya. Nancy menyangkal bahwa Arthur bukan orang dari masa lalu. Dia ingin mewujudkan impiannya meski harus terluka. Apa bedanya dengan kita? Dia juga orang yang mencoba hidup di era sekarang. Apa dia tidak diperbolehkan bermimpi? Itu terlalu kejam, protes Nancy dengan kecewa pada Hank, dan Nancy pun pergi. Di sore hari ketika Liza sedang mempersiapkan perlengkapan untuk rencana selanjutnya, dia melihat Nancy sedang bersedih di bawah pohon. Liza pun menjelaskan dia tak bisa berbuat apa-apa karena tubuh Bahemoth terlalu besar. Cepat atau lambat harus segera dihabisi. Yang bisa mereka lakukan adalah membuatnya tidak menderita di saat-saat dia terakhirnya. Di malam harinya, para kelompok yang diperintahkan kepala stasiun mengikat dan mengambil alih persenjataan militer untuk menghabisi Bahemoth. Tapi yang mereka lakukan malah sebaliknya. Mereka gagal menghabisi Arthur, tapi malah membuatnya semakin marah dan mereka pun diinjak sampai tak tersisa. Karena keadaan semakin buruk, Hank pun mempercepat rencananya. Semua prajurit bergegas mempersiapkan semuanya. Hank menahan tubuh Arthur dengan seluruh kekuatannya, lalu menggulingkannya ke dinding dan memberikan sinyal untuk meledakkan dinding itu. Dinding pun hancur dan menimpa tubuh Arthur. Bukan hanya peledak di dinding, tapi di bagian perutnya juga hingga merobek perutnya Arthur. Tapi dia tetap melawan dan menendang Hank hingga terpental jauh. Arthur hampir mendekati jembatan kereta. Nancy mencoba menghentikannya dengan berdiri di atas jembatan sambil berteriak memohon Arthur untuk berhenti. Ketika Arthur sudah hampir sampai menabrak jembatan, di depannya tiba-tiba tanah hancur. Di balik sana ada lautan yang begitu luas. Arthur pun menatapnya dengan haru hingga mengeluarkan air mata. Setelah melihat laut, Arthur pun tumbang di hadapan Hank.
Hank menghancurkan tembok terakhir agar Arthur bisa melihat laut untuk yang terakhir kalinya, karena itu adalah impian Arthur semasa hidupnya. Meski begitu, Hank tetap bersedih karena dia telah membunuh prajuritnya sendiri. Setelah mengenang Arthur, Hank dan Nancy menghampiri Liza, lalu Liza memberikan informasi tentang seseorang yang Hank cari, yaitu Kane. Di malam hari di tengah kota ada dua orang wanita yang menghampiri Kane. Mereka menggodanya. Kane pun menggigit leher salah satu wanita itu. Lalu setelahnya wanita itu menjadi tak terkendali dan menyerang temannya, menggigitnya hingga tewas. Ketika di perjalanan, Kapten Hank dan yang lainnya berlanjut ke kota Uap. Ada tambang batu bara di sana. Inilah kota yang dipenuhi pedagang yang ingin kaya raya dari batu bara. Liza memperlihatkan bercak darah yang diakibatkan oleh Kane. Dia membunuh penduduk setiap malam. Kapten Hank dan yang lainnya bertanya kepada penduduk di sana untuk mencari informasi. Tapi para penduduk tidak ada yang ingin bicara. Mereka tidak percaya pada militer karena efek perang yang terjadi sebelumnya. Malam tiba, Nancy menghampiri Hank yang sedang tertidur. Dia melihat jas putih Hank yang berlubang kain, peluru yang Nancy tembakkan sebelumnya. Di tempat lain di gelapnya kota, seorang wanita sedang berlari karena dikejar sesuatu. Dia terjatuh dan diterkam sesosok makhluk yang mengerikan. Ketika Nancy selesai menjahit, Hank pun terbangun dan berterima kasih kepada Nancy telah memperbaiki jasnya. Melihat Nancy yang memperbaiki jasnya yang robek itu, Hank jadi teringat masa lalu ketika dia di panti asuhan. Ellen juga suka melakukan hal yang sama, yaitu menjahit baju Hank yang sudah mulai sobek. Kemudian Nancy memberikan jasnya. Hank melihat mata Nancy yang biru, itu teringat pada seseorang. Nancy menebak bahwa jika orang yang Hank panggil itu adalah Ellen. Hank terkejut kenapa Nancy mengetahuinya. Nancy pun bercerita jika setiap Hank tertidur, dia mendengar Hank menyebut nama Ellen. Besoknya Liza membangunkan Nancy dan memberitahu jika di kota ada mayat wanita di paku dinding. Ketika Hank sedang mengidentifikasi lukanya, tiba-tiba ada seorang anak bernama Andy yang berbicara bahwa dia tahu pelakunya. Para warga tidak percaya pada Andy, tapi Hank mencoba mempercayainya dengan menanyakannya langsung. Andy pun menunjukkan sebuah gereja, di sanalah tempat monster itu tinggal. Hank pun langsung mengetahui siapa pelakunya. Dia adalah inkarnasi George, namanya adalah Topher. Dia memiliki keadilan yang sangat kuat. Ketika perang, dia tak segan-segan untuk membunuh musuhnya, karena dia percaya bahwa itu tugas untuk menegakkan keadilan, menjadi penyemangat bagi rekan-rekannya. Andy pun menatap Hank dan bertanya pada Hank, apakah dia akan membunuhnya? Liza pun bertanya pada Andy, apakah ada alasan tersendiri bagi Andy? Jika iya, coba ceritakan. Andy tidak menjawab. Dia menatap Liza lalu menarik baju Liza hingga opainya keluar. Mesumnya. Lalu Nancy mengejarnya. Dia bertanya apakah rumahnya di dekat sini. Kenapa belum pulang? Bagaimana jika keluarganya mencemaskannya? Tapi Andy malah bertanya sebaliknya ke Nancy. Kenapa dia bersama para militer? Nancy menceritakan semuanya bahwa ayahnya dibunuh oleh Hank. Andy pun heran kenapa Nancy bepergian bersama orang yang membunuh ayahnya, bukannya membalas dendam. Nancy menjawab jika dia ingin tahu alasannya kenapa ayahnya dibunuh. Andy pun pergi. Ketika dia melewati setumpuk apel untuk dijual, dia mencuri satu. Nancy melihatnya dan memperingati Andy bahwa itu salah. Tiba-tiba datang Topher. Dia berkata bahwa Andy bersalah karena mencuri. Andy harus dihukum dan dia akan dihabisinya. Nancy membela Andy dengan menodongkan senapannya. Karena melakukan itu, Nancy juga dianggap bersalah dan akan dihukum juga. Topher langsung menyerang mereka berdua, tapi untungnya saja ada Hank datang dan menghadang Topher. Pertarungan tidak berangsur lama, kemudian Topher menantang Hank untuk menemuinya di gereja kapanpun. Ketika malam, Topher mengawasi kota. Ken datang dengan seorang anak kecil. Sebelum Ken bicara, Topher sudah mengetahui maksud dia mendatanginya dan langsung menolak tawarannya. Tapi Ken tidak masalah, dia memberikan peluru khusus yang bisa membunuh inkarnasi. Malam itu juga Hank bersiap untuk pergi. Dia memperingati Nancy dan Andy untuk tidak ikut campur, karena itu sangat berbahaya. Hank pun tiba di gereja. Dia terkejut melihat semua korban yang digantung di sana.
Hank marah dan langsung menyerang Topper. Tapi itu adalah tipuan, itu cuma patung yang menyerupai Topper. Hank pun diserang Topper dari belakang. Ketika pertarungan dimulai, scene berpindah ke Nancy yang sedang tertidur. Dia terbangun dan mengetahui senapannya yang hilang. Dia yakin bahwa Andy-lah pelakunya. Lanjut pada pertarungan Hank dan Topper. Pertarungan semakin sengit. Ketika Topper terdesak, dia menembakkan pistol kepada Hank. Pistol itu memakai peluru khusus yang diberikan Ken sebelumnya. Hank pun terkapar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Topper akan menghabisi Hank, dia bercerita bahwa dia pulang ke kotanya sehabis perang. Dia melihat kota yang kacau karena kebanyakan kejahatan. Topper melihat seorang anak kecil yang mencuri sesuatu. Ketika dia tegur, anak itu tidak menanggapinya. Topper pun menghabisi anak tersebut dan perasaan yang dia cari selama ini timbul. Sekarang dia yakin bahwa inilah tugasnya untuk menegakkan keadilan di kotanya. Andy pun tiba dengan menodongkan senjata. Topper pun langsung menendangnya. Ternyata Nancy juga ada di sana. Topper langsung menyerang mereka berdua, tapi Hank berusaha mengeluarkan peluru yang menancap di tubuhnya. Hank pun mengamuk, pelurunya pun berhasil dikeluarkan. Dia langsung menghadang Topper dan berhasil membunuhnya. Nancy menghampiri Hank dan bertanya, "Kenapa kalian inkarnasi harus berakhir seperti ini?" Hank menjawab bahwa kekuatannya terlalu besar untuk dipikul oleh satu orang. Hank pun tersungkur karena lukanya. Nancy berlari untuk membantunya, tapi tiba-tiba jaring mengikatnya. Ternyata itu Kane dan rekannya Elizabeth, seorang inkarnasi laba-laba. Dia datang untuk menyapa Hank, lalu Eliza membius Nancy hingga dia pingsan. Kane mengajak Hank untuk datang ke pestanya dan diberikanlah surat. Nancy dijadikan sandera agar Hank datang ke tempatnya. Seperti biasa, Kapten Hank sering bermimpi tragedi yang sama hingga terbangun. Andy datang membawa air dan handuk untuk membasuh tubuh Hank. Andy mencemaskan Nancy lalu bertanya, siapa yang menculiknya? Hank menjawab dia akan menyelamatkan Nancy dan membawanya pulang. Di sebuah istana, Nancy diikat sampai tangannya berdarah. Dia anak kecil yang selalu dibawa Ken, bernama Miglia. Miglia terpesona melihat mata Nancy yang biru karena sama dengannya. Setelah itu datang Elizabeth. Dia melepaskan ikatan Nancy dan bertanya, kenapa Nancy bepergian bersama Kapten Hank? Nancy pun menjawab jika ayahnya seorang inkarnasi, yaitu John William. Elizabeth pun heran dengan Nancy karena juga menerangkan bahwa Nancy hanya dijadikan umpan untuk memancing Kapten Hank datang. Ketika Elizabeth terpesona dengan Nancy karena dia gadis yang manis, baju Nancy pun dirobek oleh Elizabeth dan memastikannya akan bertemu dengan Hank. Kembali ke kota uap, Claude, pemimpin pasukan pemusnahan inkarnasi, sedang melihat mayat inkarnasi bersama Liza. Dan pasukan lain mencari Kapten Hank tapi tidak menemukannya. Mereka pun berpindah ke ruang mayat korban dari inkarnasi George. Salah satu mayat ditemukan beberapa hari lalu, tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan George karena tubuhnya hancur seperti terkena gigitan hewan buas. Tubuh lain pun ditemukan bersamaan dengan mayat itu. Dia adalah istri korban, tak ada yang tahu penyebab kematiannya, tapi Claude melihat ada 2 lubang kecil di bagian lehernya dan itu berbuatan Kane. Claude pun memerintahkan bawahannya untuk bersiap. Dia sudah tahu persembunyiannya Kane dan merencanakan menyerangnya. Lanjut dengan Hank, dia melihat isi surat dan langsung masuk ke dalam istana. Di dalam istana banyak orang kaya yang berkumpul. Mereka menatap Hank. Ada salah satu dari mereka mendekati Hank dan mengajak ngobrol. Kemudian Ken berbicara pada semua orang tentang ketidakadilan pemerintah selama ini. Setelah itu datang para inkarnasi ke hadapan semua orang. Semua orang melongo. Ken pun bilang bahwa mereka sudah tidak berguna lagi dan semua orang diserang oleh inkarnasi sampai hanya tersisa Kapten Hank. Hank pun terkepung, tapi ketika para inkarnasi akan menyerang, datang pasukan Claude dengan senjata lengkap. Mereka akan mengepung Ken dengan bawahannya. Pertarungan pun dimulai. Claude berhadapan langsung dengan Ken. Ternyata mereka itu kakak adik. Claude ingin menghentikan kakaknya yang berbuat seenaknya dan menimbulkan banyak korban. Ken mengerahkan 2 anak buahnya untuk menyerang Claude. Dia pun terpojok dan akan dihabisi oleh inkarnasi bertubuh besar.
tapi Hank membantunya melawan dua mantan anak buahnya sendiri. Sedangkan Claude berhasil menembak Ken dengan meriam, lalu disambung oleh Hank yang berhasil menancapkan tombak peledaknya ke kepala Ken hingga menghabiskan setengah dari tubuh Ken. Tapi itu sia-sia karena Ken adalah inkarnasi vampir. Dia bisa regenerasi dengan cepat. Setelah itu menunjukkan Nancy yang tergantung. Ken menyandra Nancy untuk menghentikan pergerakan Hank, tapi Hank lari untuk menyelamatkan Nancy sehingga harus ditahan oleh inkarnasi serigala. Langsung berlari kembali dan menerkam Ken, tapi dihentikan kembali oleh Elizabeth dengan benang laba-labanya. Tanpa aba-aba, Ken menembak Nancy hingga yang melihatnya jadi teringat dengan Dr. Elaine yang ia cintai. Hank pun mengamuk meraung dengan keras, badannya membesar hingga menghancurkan bangunan di sana. Ken tertawa puas melihat perubahan Hank yang menjadi inkarnasi sejati. Dia ingin Hank menunjukkan sosok aslinya dan mengamuk di luar sana. Hank menjadi tak terkendali, dia menjadi binatang buas yang mengerikan. Hank meraung dengan keras dan meloncat terbang menuju ke kota. Keesokan harinya para prajurit yang terluka dirawat, begitupun dengan Claude. Claude terbangun dan dihampiri Liza. Dia diajak keluar oleh Liza untuk melihat kerusakan yang diakibatkan Hank. Liza juga melihat Nancy yang sedang ditandu prajurit. Dia tidak sadarkan diri, ada luka tembak di tubuhnya. Setelah terbangun, Nancy termenung melihat kondisi kota yang sudah hancur. Berita dari kejadian di kota uap membuat warga semakin ketakutan karena akibat perang sebelumnya. Ken Madhouse dan inkarnasi menciptakan Kodeta dari negara utara. Mereka membangun markas di barat karena merekrut orang di kota yang mau diajak bersekutu. Sementara itu pemerintah Kesatuan Patria di mana luka lama perang belum sembuh seutuhnya memutuskan menyiapkan pertahanan. Pemerintah takut kalau inkarnasi yang tersisa di daerah utara akan bergabung dan memberontak. Setelah beberapa bulan berlalu, Nancy akhirnya kembali ke kotanya. Tidak menyangka dia akan kembali lagi ke rumahnya. Teringat kejadian sebelumnya, dia selamat dari tembakan Ken karena gaun yang dia pakai terbuat dari bahan benang inkarnasi. Dia pun heran kenapa mereka melakukan itu. Setelah dia terbangun, yang menunggunya adalah para militer untuk diinterogasi. Pihak militer mencabut pangkat Hank setelah kejadian itu dan menjadi buron. Setelah sekian lama, Nancy akhirnya mengunjungi makam ayahnya. Dia membawa bunga dan meletakkannya di makam tersebut. Dia menceritakan perjalanan yang dia lakukan dan mengerti beratnya beban yang ayahnya pikul. Sepulangnya dari makam ayahnya, Nancy mendapati Liza dan para pasukan pemusnah inkarnasi berkumpul di kota. Liza tidak tahu kalau itu kota tempat tinggal Nancy. Liza sekarang bergabung dengan skuad Claude dan berburu inkarnasi yang ada di hutan dekat kota. Nancy meminta izin kepada Claude untuk diperbolehkan mengikutinya. Liza pun setuju karena Nancy yang mengetahui lokasi hutan dan berpengalaman dengan inkarnasi. Claude pun mengizinkannya. Ketika malam tiba, meminum minuman panas untuk menghangatkan tubuh. Liza juga datang menghibur mereka. Tiba-tiba ada getaran yang kuat. Mereka menghampiri sumber getaran tersebut dan mendapati inkarnasi naga yaitu John William. Nancy terkejut dan mendekatinya, bertanya, mengapa ayahnya ada di sini? Nancy terus mendekatinya dan memanggil ayahnya, tapi John sudah tidak terkendali sampai menyerang Nancy. Untungnya Claude bergerak cepat dan menyelamatkannya. Para pasukan datang tepat waktu, mereka langsung menembakinya. John pun berbalik dan pergi. Liza menjelaskan inkarnasi yang menyerangnya itu adalah ayahnya yang bernama John William. Menurut laporan, John ditembak dan dibunuh oleh Hank, lalu mayatnya dikubur pihak militer. Mereka pun berasumsi kalau naga itu bangkit dari kubur karena semangat untuk bertahan hidupnya yang cukup kuat. Maka dari itu, Claude pun bersiap untuk memusnahkan secepatnya. Sedangkan Nancy hanya bisa bersedih sambil melihat foto keluarga kecilnya. Liza mendekatinya dan bertanya, dia ayah yang seperti apa? Nancy menceritakan jika ayahnya itu adalah seseorang yang tenang dan lembut, bahkan nyaris tak pernah marah. Ayah yang selalu menjaganya beserta anak-anak panti asuhan. Setelah mendengar cerita Nancy, Liza memberikan peluru khusus inkarnasi kepadanya untuk berjaga-jaga. Setelah persiapan selesai, prajurit pun bergegas mencari John. Kemudian ia ditemukan dengan mudah dan langsung diserang. Dia pun kabur, lalu terbang sambil menyemburkan api dari mulutnya.
Para warga keluar dari rumah karena mendengar kegaduhan di sekitar. Ternyata itu akibat ulah John. Nancy juga ada di sana. Dia menghampiri ayahnya untuk menghentikannya. Nancy pun menembak ayahnya itu sembari menahan sedih, terus menembaki ayahnya hingga John pun tumbang. Sebelum kematiannya, John tersadar dan ingin menyentuh anaknya yang dia sayangi. Keesokan harinya, para pasukan membereskan mayat John. Nancy juga di sana untuk melihatnya. Dia dihampiri oleh Liza dan mendengarkan perasaan Nancy ketika dia menembak ayahnya. Ia sedih tapi merasa lega karena akhirnya dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Liza pun memeluknya. Sebelum para skuad Cloud pergi dari kota, Nancy menemuinya dan meminta agar dia bisa ikut. Dia ingin bertemu dengan Hank karena ada sesuatu yang ia ingin bicarakan. Cloud berkata dia tidak tahu Hank ada di mana, tapi cepat atau lambat Nancy akan bertemu dengan dia. Maka Cloud pun mengizinkannya untuk mengikutinya. Scene berpindah memperlihatkan pertunjukan seorang wanita yang cantik yang sedang bernyanyi. Dia sangat terkenal hingga seorang anak kecil memberikan bunga yang indah. Namun ternyata itu hanya bayangan dari seorang inkarnasi yang sedang memenangi kota di pinggir laut. Di dalam istana, para petinggi pemerintahan sedang melaporkan perkembangan operasi pemusnahan inkarnasi. Presiden ingin operasi itu cepat diselesaikan. Sepulangnya dari ruangan presiden, mereka pun membicarakan jika presiden itu adalah orang yang tak kenal ampun dan orang yang menakutkan. Di pelabuhan, Cloud sedang memandangi laut. Dia dihampiri wakilnya dan melaporkan kapal tiba 4 hari lagi. Cloud kesal karena itu terlalu lama, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pindah ke pasar, Nancy sedang membantu Liza untuk membeli stok makanan yang dibutuhkan. Sesudahnya membantu Liza, lalu Nancy duduk di pinggir pantai sambil memandangi lautan. Ketika dia mendengar suara nyanyian yang merdu di dekat bebatuan, Nancy penasaran dan mendekatinya. Ternyata dia adalah seorang inkarnasi. Nancy pun terkejut karena yang menyanyi dengan indah itu adalah seorang inkarnasi. Ketika Nancy sedang terpesona, dia ditodong oleh seseorang. Orang itu meminta Nancy untuk meninggalkan tempat ini dan melupakan apa yang dia lihat. Tapi dihentikan oleh inkarnasi itu. Nancy pun langsung memperkenalkan dirinya jika dia adalah anak dari John William, yaitu rekan sesamanya inkarnasi. Mereka bertiga pun akhirnya berbincang bersama. Nancy menceritakan semua tentang ayahnya. Mereka berdua juga menceritakan yang mereka alami. Inkarnasi itu bernama Trace dan paman itu bernama Charles. Dia pemilik bar tempat Trace bernyanyi ketika dulu. Suatu hari Trace diberitahu oleh militer kalau dia mempunyai kekuatan istimewa, kekuatan untuk membantu mengakhiri perang, dan dia pun pergi ke medan perang karena dia ingin mengakhiri peperangan. Setelah mendengar cerita itu, Nancy mengunjungi Trace setiap hari dan memberikan hadiah bunga-bunga yang cantik. Sementara itu di kerajaan Kane terus membangun benteng yang kokoh dengan dibantu inkarnasi untuk menahan serangan dari utara. Sepulangnya dari tempat Trace, Nancy ditegur oleh Cloud untuk jangan terlalu banyak berkeliaran karena di kota itu para warga sangat anti dengan prajurit. Mereka takut terjadi lagi perang. Rasa tidak aman membuat tindakan orang tidak terduga. Cloud juga ingin segera pergi dari sana dan segera memusnahkan inkarnasi. Di bar yang tertutup, Charles sedang memainkan pianonya. Tiba-tiba datang 3 orang dengan membawa senapan. Mereka mencurigai Charles menyembunyikan sesuatu karena sering melihatnya di pantai. Mereka pun akan menggeledah isi bar milik Charles, tapi dia berontak dan melawan. Ketika Charles akan kabur, dia tertembak. Di tempat lain, Trace sedang memandangi baju yang ia suka pakai ketika bernyanyi. Tiba-tiba Charles datang dengan bersimbah darah. Trace terkejut, tapi Charles menenangkannya dan menyuruhnya untuk lari karena para warga akan datang ke tempat persembunyiannya. Trace menangis. Charles meminta maaf karena tidak bisa memainkan lagi piano untuknya. Di malam harinya, Trace pergi ke kota dan bernyanyi. Seketika warga kota tertidur pulas. Cloud dan pasukannya terkejut. Lisa pun langsung mengetahui penyebabnya adalah inkarnasi siren. Itu adalah Trace. Dan mereka pun langsung mencarinya. Tidak butuh waktu lama, Cloud pun menemukannya. Hampir saja Cloud terkena efek nyanyian Trace.
Untungnya ada Nancy datang dan menghentikan nyanyian itu. Trace mengira para warga terlihat bahagia saat terlalap tidur. Mereka tak perlu takut lagi pada masa depan. Lagunya menjadi penyelamat. Lalu Nancy berteriak jika itu bukan Trace yang dia kenal. Seketika Claude menembakkan pelurunya ke Trace. Trace pun terbang dan pergi ke bar milik Charles yang sudah habis terbakar. Nancy pun mengikutinya. Dia melihat Trace sedang mengenang masa lalunya di panggung itu dan menyesali akhir hidupnya yang seperti itu. Nancy bercerita ketika ayahnya kembali berperang, dia tidak bisa berbicara. Tapi Nancy masih bisa merasakan kebaikan hatinya. Karena itu Trace juga masih bisa bernyanyi dan Nancy ingin mendengarnya. Trace pun senang tapi tak bertahan lama karena para prajurit menembakinya. Di akhir hayatnya Trace tetap bernyanyi tapi bukan untuk menyerang prajurit. Nyanyian terakhir itu dia persembahkan untuk sahabatnya yaitu Nancy. Keesokan harinya Claude mendapatkan laporan dari salah satu prajurit. Claude langsung menemui Nancy dan memberitahu laporan itu kepadanya bahwa jejak Kapten Hank telah ditemukan di pegunungan. Pindah ke sana. Di pegunungan terlihat seorang inkarnasi berbentuk singa laut bernama Vic tengah memohon ampun telah menghabisi beberapa orang. Hank pun akan berubah menjadi wujud inkarnasinya, tapi tidak bisa karena ketika dia akan berubah dia teringat kejadian sebelumnya yang menyebabkan dia tak terkendali. Jadi dia urungkan untuk berubah dan menggunakan wujud manusianya untuk menghabisi Vic hingga dia begitu kelelahan. Setelah menghabisi Vic, Hank berjalan menyusuri dinginnya salju dengan tubuh yang terluka akibat pertempurannya dengan Vic. Selama perjalanan yang melelahkan itu, Hank terus dihantui bayangan rekan-rekannya yang sudah dia bunuh. Sementara itu ada yang sudah menunggu Hank. Dia inkarnasi Gum bernama Roy. Dia adalah anak buah Kane yang ditugaskan untuk menawari Hank untuk bergabung dengan Kane. Tapi jika Hank tetap tidak mau, terpaksa Roy akan membunuhnya. Karena tetap tidak mau bergabung, tapi sebaliknya Hank-lah yang akan membunuh dia. Dalam kondisi terluka karena pertempuran sebelumnya, Hank pun terdesak dan hampir kalah. Tapi dengan kecerdikannya dia berhasil kabur. Di sisi lain, Claude dan pasukannya sudah berada di pegunungan. Nancy memikirkan jika Claude berhasil menemukan Hank, dia harus berbuat sesuatu agar Hank tidak dihabisi oleh Claude. Sementara itu pertempuran Hank tetap berlanjut. Dia ditemukan oleh Roy. Hank bersiap dengan pistolnya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menembak jantung Roy. Tapi ketika Roy menyerang, Hank gagal menembak jantungnya. Malah Hank yang terkena cakaran Roy, yang membuat Hank tersungkur dan pingsan. Pagi pun tiba. Karena Hank adalah inkarnasi werewolf, maka kekuatannya hanya bisa dipakai di malam hari. Roy pun sedikit kecewa dan meninggalkan Hank begitu saja. Kembali ke Claude. Ketika dia sedang mencari jejak Hank, tiba-tiba dia terjatuh. Ternyata kondisi Claude sedang kurang baik. Dia demam tinggi karena terlalu lelah ditambah cuaca yang dingin. Claude pun diistirahatkan hingga dia tertidur sampai sore hari. Nancy juga ada di sana untuk merawatnya. Ketika Claude tahu dia tertidur hingga sore hari, dia terkejut. Dia harus segera mencari Hank, tapi Nancy menenangkannya dengan memberitahu bahwa Gerald, wakilnya, telah menempatkan pasukan untuk berjaga di setiap tempat. Nancy menyarankan agar Claude tidak memaksakan diri dan beristirahat hingga pulih. Claude bertanya pada Nancy kenapa dia bersikeras membela para inkarnasi yang hanya jadi senjata untuk menakuti orang. Nancy menjelaskan bahwa yang terlintas di kepalanya kalau mereka tidak ingin menjadi seperti sekarang. Mereka ingin hidup damai. Nancy mengatakan juga jika mereka bisa terhubung lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin hasilnya bisa berbeda. Nancy bercerita atas pengalamannya sendiri bersama para inkarnasi. Ternyata dari tadi Liza ada di sana menguping pembicaraan Claude dan Nancy. Lalu Gerald pun datang dan melaporkan bahwa pasukannya telah menemukan Hank. Mereka juga menemukan adanya inkarnasi lain, tapi belum diketahui identitasnya, yang bertarung dengan Hank. Claude pun memerintahkan wakilnya untuk mengadakan temuan membuat strategi. Sementara itu Hank bermimpi dirinya dikendalikan oleh Ken dan membantai semua pasukan inkarnasi.
Lalu Hank pun terbangun. Di sana sudah ada Roy yang menunggu Hank terbangun dan menyuruh Hank untuk bersiap karena matahari sudah tenggelam. Ternyata Roy ingin bertarung kembali dengan Hank, tapi ketika Hank dalam wujud inkarnasi bukan jadi manusia. Cloud pun sudah selesai membuat strateginya, tapi dia belum pulih. Geralt pun meminta izin agar tugasnya dia ambil alih saja karena melihat kondisi Cloud yang tidak memungkinkan. Liza pun membawa Cloud ke kamar agar Cloud bisa beristirahat kembali. Nancy pun tak ingin tertinggal, dia ingin ikut dengan misi dan sudah siap menanggung resikonya. Sementara itu kondisi Hank memburuk, dia dihajar habis-habisan oleh si Roy. Roy memaksa Hank agar berubah ke wujud werewolf, tapi Hank tetap menahan diri. Roy pun kecewa dengan Hank yang menjadi lemah dan tak berguna. Hank pun mengelak dengan mengatakan jika Roy yang lemah dan menjadi anjingnya Kane. Roy pun marah dan menusukkan cakarnya ke dada Hank sambil mencengkramnya hingga Hank begitu kesakitan. Hank pun tiba-tiba berubah menjadi werewolf hingga dapat melepaskan cengkramannya Roy. Tapi tidak berangsur lama, begitu Hank berubah ke bentuk werewolf, dia melihat bayangan Dr. Elaine yang membuat kepalanya sakit dan berubah kembali ke wujud manusia. Teriakan Hank tadi terdengar oleh pasukan anti-inkarnasi. Mereka pun langsung menuju ke sumber suara. Melihat Hank yang berubah kembali ke wujud manusia, Roy menjadi marah lagi lalu mencengkram kepala Hank dan membantingnya beberapa kali. Kemudian melemparnya. Ketika Roy akan menghabisi Hank, datang pasukan anti-inkarnasi menembaki Roy. Salah satu pasukan menembakkan meriam ke arah Roy dan Hank, tapi Roy menghindar. Meriam pun mengenai bebatuan di ujung jurang tempat Hank berbaring. Tebing pun runtuh dan membuatnya terjatuh ke jurang. Scene berpindah menceritakan Roy pada masa perang. Saat itu Roy terjebak dalam neraka tanpa tahu akan hidup atau mati. Ketika dia sekarat di medan perang, Roy dibawa oleh Dr. Elaine untuk dijadikan inkarnasi. Setelah terbangun dari penderitaannya, Roy dihampiri Hank untuk merekrutnya menjadi prajurit inkarnasi. Misi demi misi pun ia lewati bersama Hank. Scene pindah, Hank bermimpi bertemu Dr. Elaine dan tidur di pangkuannya. Tapi kenyataannya setelah terbangun, Hank melihat Nancy berada di sampingnya. Ia pun terkejut, ternyata Nancy masih hidup. Sementara itu pasukan anti-inkarnasi masih memburu Roy. Tidak perlu waktu lama mereka menemukan Roy dan langsung menembakinya. Para prajurit tengah bersiap untuk membantu rekannya di hutan karena ternyata dalam pertempuran melawan inkarnasi Roy banyak prajurit yang gugur. Liza pun bersiap dan akan ikut, tapi Claude datang dan ingin ikut juga meskipun kondisinya sedang tidak baik. Dia meyakinkan Liza jika itu adalah tugasnya sebagai pemimpin pasukan ini. Kembali ke Hank dan Nancy yang berada di dalam goa persembunyiannya. Nancy menceritakan kejadian dia masih hidup. Setelah mengetahui itu, Hank berkata bahwa fakta Nancy masih hidup menjadi satu-satunya penyelamat baginya. Nancy juga menceritakan setelah kejadian di sana, dia pulang ke kotanya dan mendapati ayahnya masih hidup tapi sudah tidak terkendali. Dia bersama pasukan anti-inkarnasi memburunya dan akhirnya Nancy menembak ayahnya. Dari kejadian itu Nancy jadi mengerti apa yang Hank rasakan selama ini. Hank terkejut mendengar cerita itu, tapi sekarang merasa sedih dan kecewa kepada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah teman-temannya itu bisa memaafkannya. Mereka dulu temannya yang bertarung bersama sebagai manusia. Tapi karena sumpahnya itu, mereka yang kehilangan jiwa manusia harus dibunuh rekannya sendiri. Hank bertanya pada Nancy, apakah dia bersedia membunuhnya. Hank ingin mati dengan kenangan yang masih sama. Nancy pun menangis dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu Hank bergegas dan akan membereskan masalahnya dengan Roy. Sebelum pergi, Hank meminta satu permintaan pada Nancy untuk tidak melupakan mereka, para inkarnasi. Sementara itu para pasukan satu persatu disergap oleh Roy hingga Geralt pun tertangkap. Ternyata itu bagian dari rencananya. Roy pun dikepung dan ditembaki semua pasukan. Roy begitu kuat, dia dapat bertahan dari tembakan itu dan akan membalas serangan. Tapi Claude datang dan menembakkan meriamnya. Roy pun lari menyelamatkan diri karena kondisi tubuhnya yang kurang baik. Setelah serangan itu Claude terjatuh, untung ada Liza yang menopang tubuhnya. Claude juga memperingati Geralt untuk tidak berbuat nekat seperti itu lagi.
Di dalam goa, Nancy membayangkan beban Hank yang sangat berat untuk dia pikul sendirian. Maka Nancy tidak bisa membiarkan Hank mati begitu saja. Dia pun bersiap untuk membantunya. Sedangkan Roy yang sedang berjalan dengan lukanya itu bertemu Hank. Dia langsung menyerangnya, tapi Hank hanya terdiam dan memegang sebuah peledak. Dia berencana meledakkan dirinya bersama Roy, tapi Nancy tiba tepat waktu. Dia menembakkan Roy dan mengenai lututnya hingga Roy tersungkur. Nancy berkata pada Hank, jika Hank itu manusia sepertinya, tapi jika Hank berubah menjadi tak terkendali, Nancy tidak akan ragu untuk membunuhnya. Mendengar itu, Hank pun tersenyum. Roy bangkit dan menyerang Nancy, tapi Hank menghadangnya dengan wujud werewolf. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Claude dan pasukannya melihat pertempuran hebat itu. Dalam wujud itu, Hank bukan tandingan bagi Roy. Hank menancapkan cakarnya hingga menembus pada dada Roy. Roy berubah menjadi separuh manusia dan mengatakan jika dia sangat mengagumi Hank. Dia pun siap untuk mati di tangan kaptennya sendiri. Nancy bertanya kepada Hank jika Roy itu orangnya seperti apa, karena dia ingin mengingatnya. Namanya Rex Brock. Mereka memanggilnya Roy. Dia selalu bangga ketika menjalankan misi dan selalu akrab dengan semua orang. Hank mengatakan jika Nancy mungkin bisa saja jadi teman baik bagi Roy. Ketika sedang berkabung, Claude datang menghampiri mereka berdua dan menodongkan senjatanya. Beberapa pasukan menemukan benteng pertahanan yang sangat besar. Mereka heran kapan benteng itu dibangun. Ketika mereka sedang mengintai benteng itu, ada yang menyerang mereka dengan panah. Ternyata yang menyerang mereka itu seorang inkarnasi. Dia dapat menembakkan panah dengan sempurna walaupun targetnya sangat jauh. 1 minggu kemudian, para petinggi pemerintahan sedang membuat strategi untuk menyerang benteng pertahanan yang terletak di daerah Bold Creek. Para prajurit pun dikerahkan untuk menyerang benteng itu. Para warga yang melihat rombongan prajurit menjadi cemas, perang akan terjadi kembali. Sementara itu, Hank sedang diinterogasi oleh Claude. Claude memerintahkan Hank untuk mengatakan semua kemampuan, kelemahan, dan lokasi persembunyian para inkarnasi yang tersisa. Tapi Hank tetap diam saja dan tahu bahwa Claude itu adiknya Kane. Claude tidak menyangkalnya. Dia berkata jika dia akan mengalahkan kakaknya. Nancy memotong pembicaraan dan menyarankan kerjasama antara Hank dan Claude. General pun datang dan melaporkan mereka mendapatkan perintah langsung dari presiden bahwa mereka harus segera pergi ke Bold Creek dan mengawal misi untuk mengambil alih benteng negara baru. Di sana terlihat juga Hank yang memakai seragam pasukan Claude agar Hank tak terlihat seperti inkarnasi. Mereka pun sampai dan langsung bergabung dengan pasukan lainnya. Claude pun disambut baik oleh Kolonel Martin yang memimpin misi perebutan benteng. Kolonel Martin melaporkan jika dia sudah kehilangan beberapa orang sebelum sampai ke bentengnya. Hank menjelaskan bahwa mereka berhadapan dengan inkarnasi Centaurus, penembak jitu yang gesit, profesional dalam bertahan dan membuat musuh kebingungan. Jika melawan dengan jumlah kecil, dia akan menghabisinya dengan panah. Seng pun memberikan strategi untuk melawannya. Di malam hari, pasukan bersiap untuk menjalankan strategi Kapten Hank. Dia juga yang memimpin penyerangan itu. Setelah menunggu cukup lama, Centaurus pun memulai serangan. Dia menerobos pertahanan militer dengan menusuk salah satu prajurit dengan tombaknya. Hank pun menyerangnya dengan wujud werewolf, tapi serangannya ditahan dengan mudah. Hank berkata jika strategi Centaurus tak berubah dari dulu, yaitu menyerangnya secara tiba-tiba. Centaurus tidak mengelaknya. Dia berkata jika dia tidak akan pernah berubah. Hank pun berlari untuk memancing Centaurus agar mengejarnya. Hank berhasil mengelabui Centaurus dan akhirnya dia terkena perangkap Hank dan para prajurit pun langsung menembakinya. Tapi regenerasi tubuh Centaurus sangat cepat. Dia jadi semakin kuat, bahkan dia menyebutnya abadi. Centaurus pun pergi kembali ke benteng. Keesokan harinya, para prajurit sedang membangun parit untuk pertahanan mereka, dan Kolonel Martin menjelaskan untuk serangan berikutnya kepada Claude dan Hank. Sementara itu, Nancy merasa sangat bosan di sana karena tidak ada yang bisa dia kerjakan. Liza pun menghampirinya dengan membawa banyak perlengkapan medis karena banyaknya prajurit yang terluka. Melihat itu, Nancy pun dengan sukarela membantunya. Di sisi lain, di dalam benteng pertahanan milik Kane,
Centaurus sedang membantu prajurit yang terluka, membalutnya dengan perban. Ternyata sebelum jadi inkarnasi, profesi Centaurus adalah seorang dokter. Lalu dia menghampiri Ken. Ken tak menyangka seorang yang dulunya adalah dokter berubah menjadi pembunuh ribuan orang di medan perang. Centaurus membalas ucapan Ken dengan mata yang mengerikan. Dia berkata, membunuh atau menyelamatkan, dia selalu dihormati. Jadi apa bedanya? Kereta kuda datang membawa sesuatu dari markas besar. Kolonel Martin pun tersenyum melihatnya. Pada malam hari Nancy menghampiri Hank yang sedang bersantai. Mereka membicarakan awal bagaimana mereka bertemu dulu. Hank pun terlihat senang dan bahagia hingga dia dapat tertawa lagi. Mereka berdua senang dapat bertemu kembali. Keesokan harinya di pagi hari para prajurit bersiap untuk merebut benteng. Perang berkecambuk hingga sore hari. Lalu Centaurus mulai menyerang. Seperti biasa dia menyerang secara tiba-tiba dan menusuk. Centaurus dikejar oleh skuad anti-inkarnasi hingga masuk ke dalam jebakan dan terjatuh. Lalu Hank menyerangnya dengan senjatanya hingga meledakkan separuh tubuhnya rusak. Miles, sang inkarnasi Centaurus pun berkata sebaliknya, jiwa dokter dalam dirinya malah selamat saat dia jadi inkarnasi. Sekeras apapun dia mengobati, nyawa terus melayang. Tapi jika dia membunuh musuh di medan perang, artinya dia menyelamatkan rekannya lebih banyak lagi. Hank pun berubah ke wujud inkarnasinya dan menyerang Centaurus. Di sisi lain, Mayor Martin yang melihat pertempuran Hank dan Miles memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan senjata rahasia dari markas besar. Di pemakaman terlihat ada Elizabeth dan Miglia. Ketika Miglia menghempas tangannya, seketika keluar asap dari tangannya itu dan tiba-tiba keluar mayat hidup dari dalam makam. Kembali lagi ke Centaurus dan Hank. Hank berhasil merebut tombaknya itu dan menusukkannya ke dada Centaurus hingga memberi sinyal kepada Martin, dan meriam pun ditembakkan ke arah mereka. Hank menghindar dan hanya Centaurus yang terkena jebakan itu. Ketika Centaurus sedang memulihkan tubuhnya, seketika tubuhnya itu tidak bisa regenerasi dan meleleh. Melihat kabut ungu di sekelilingnya, Hank tersadar itu adalah racun dari kekuatan Abi. Hank memerintahkan pasukan di dekatnya untuk menjauh dari kabut itu. Kolonel Martin terlihat senang karena rencananya berjalan lancar. Claude bertanya pada kolonel apa yang dia gunakan. Kolonel berkata itu senjata baru yang dia ciptakan setelah meneliti jasad inkarnasi Hydra, yaitu Abi. Senjata itu bernama Alphard. Kabut racun itu untuk melumpuhkan, hadiah langsung dari presiden. Claude tidak setuju dengan cara kolonel karena itu membuat pasukannya sendiri mati. Kolonel pun menyangkal bahwa ini bukanlah pemburuan tapi perang. Akan lebih baik jika Hank juga terjebak di dalam kabut. Centaurus merasa sangat kesakitan karena ketika tubuhnya memulihkan diri akan meleleh lagi. Akhirnya Hank pun menembakkan peluru khusus inkarnasi untuk mengakhiri penderitaan Centaurus. Ken pun akhirnya turun ke pertempuran. Dengan mudahnya dia meledakkan kepala prajurit sambil berjalan santai. Ken ternyata berada di belakang para pasukan Martin. Di sana ada Nancy. Dia pun langsung bersembunyi setelah melihat Ken. Ken menghampiri Claude dan Martin. Para prajurit pun dengan sigap menghadangnya. Tapi percuma saja, peluru senapan itu tidak mempan pada Ken dan hanya menembusnya. Semua prajurit yang menghalanginya mati seketika hanya dengan satu hempasan tangan saja. Hank langsung berlari kembali ke belakang karena mengkhawatirkan Nancy. Kemudian Ken mencekik Kolonel Martin dan merebut Alphard. Setelah dimasukkan racun, kepala Kolonel Martin pun meleleh. Claude pun menghunuskan pedang dan menantang Ken untuk berduel. Ken dengan mudah menangkap pedang Claude, tapi pedang Claude itu bukan pedang biasa, terbuat dari bahan khusus inkarnasi. Ketika Ken pegang, senjata itu mengeluarkan asap. Ken mencekik leher Claude, namun seketika tombak Hank menebas tangan Ken hingga putus. Tapi Ken menghilang ketika Hank tembak. Hank bertanya, kenapa Ken ada di sini? Seharusnya ada inkarnasi lain. Ken mengatakan bahwa dia bukan orang bodoh dan benteng ini hanyalah pengalihan saja. Sebentar lagi mereka akan bersekutu dengan wilayah selatan, menyuruh anak buahnya pergi mengatur beberapa hal. Ketika utara hanya sibuk dengan benteng. Ken memperlihatkan sifat asli manusia yang ingin Hank lindungi. Tapi mereka membunuh temannya sendiri. Jadi apa bedanya dengan inkarnasi? Yang Hank bilang sudah kehilangan jiwa mereka.
Manusia adalah makhluk gila. Kalau tidak, inkarnasi tidak akan pernah dibuat. Dan Ken berkata bahwa Hank harusnya berterima kasih padanya karena sudah membunuh Dr. Elaine yang sudah menciptakan inkarnasi. Hank menyangkalnya. Dia berkata, memang benar, inkarnasi tercipta dari kegilaan Elaine dan manusia, tapi Elaine menyadari kesalahannya itu dan ingin memperbaikinya. Elaine sudah siap untuk dibenci mereka. Seberapa banyak pun kesalahan, mereka ingin melakukan hal yang benar. Itulah sifat asli manusia. Itu sebabnya Hank ingin mengemban keinginan Elaine dan memenuhi sumpahnya itu. Hank pun berubah menjadi werewolf dan menyerang Ken, tapi cakarnya tidak bisa melukai Ken dan hanya menembusnya. Ken membuat banyak bayangan dirinya. Hank pun kewalahan mencari Ken yang asli sampai dibuat babak belur oleh Ken. Pagi pun tiba. Hank kembali ke wujud manusia. Nancy mendekati Hank dan membantunya untuk bangun. Seketika teringat Elaine, Ken marah melihat itu hingga aura merah keluar darinya. Dia terbang dan melancarkan serangan. Hank menahannya. Dia berubah dan mengeluarkan aura putih yang berbeda dari sebelumnya sambil meraung dengan keras hingga mementalkan tubuh Ken. Kekuatan yang sangat besar itu menguras energinya hingga Hank berubah kembali dan tersungkur. Nancy yang mengkhawatirkannya membantu menopang tubuh Hank. Ken tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah kekuatan Raja Monster yang melampaui semua inkarnasi. Ken menghilang berpindah ke belakang. Dia melihat para prajurit telah berhasil merebut bentengnya. Ken pun pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Hank dan Nancy. Lalu benteng Bold Creek jatuh ke tangan prajurit utara. Utara berhasil menahan serangan ke ibu kota mereka, tetapi negara bebas. Patria baru yang dipimpin oleh Ken Madhouse mengambil alih wilayah barat, selatan dan menjadi bangsa terbesar di Patria. Sadar akan hal ini, Presiden dari Persatuan Patria, Richard Walker, mengumumkan situasi darurat dan memanggil angkatan kembali ke ibu kota. Nancy pun akan pergi bersama Hank. Liza berkata bahwa dia akan menyusul ketika urusan di sana selesai. Claude merasa terpaksa harus melepaskan Hank, tapi Gerald berkata tugas mereka itu membasmi inkarnasi yang mengancam dunia. Setidaknya mereka masih memegang teguh hal itu karena Hank masih dalam kondisi waras dan terkendali. Sementara itu di markas, Ken ternyata masih menyimpan tubuh Elaine di dalam tabung. Sambil tersenyum sembari memegang sebuah batu kristal, dia mengatakan bahwa dunia baru yang coba Elaine bunuh sudah tiba. Film pun tamat guys. Sepertinya akan ada season 2. Ingat anime, ingat Mirbi Channel ya. Sampai jumpa